PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sediwara Radio Babat Tanah Leluhur. Ayo, tinggalkan padepokan ini cepat. Akan Prabangkara, ayo kita gabung bersama-sama sama tua itu. Ayo, kalian majulah bersama-sama. Mungkin saat ini aku akan melupakan pantanganku untuk membunuh manusia. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Bagaimanakah pertempuran di padepokan kita, Yang? Apakah mereka berhasil dipukul mundur? Padepokan kita berhasil dihancurkan. Jadi, Gua Larang dikalahkan oleh mereka? Iya, benar. Lalu, di manakah Madiludira sekarang? Orang yang bersamamu tadi? Hah? Setibanya di sini, dia langsung meninggalkan saya, pergi ke arah barat sana. Saya tidak dapat mencegahnya, Yang. Dia hanya berpesan agar saya menyampaikan permohonan maafnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-41 ini didukung oleh Hari Akik sebagai Wanayasa, Kasdu Dewa sebagai Mamang Kuraya, Mario sebagai Jerangkong Hidup, Yanuar sebagai Raden Karmapala, Iwan Dahlan sebagai Prabangkara, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, kelompok perusuh yang dipimpin oleh Ki Sampar Angin menyerang padepokan Gua Larang. Dalam pertempuran itu kakang seperguruan dari Ki Sampar Angin, yaitu Prabangkara, dihadapi oleh Resi Wanayasa. Sedangkan Ki Sampar Angin sendiri dihadapi oleh Mbah Jatis. Raden Purbaya atas desakan dari Cempaka berusaha meninggalkan padepokan yang sedang dilanda kerusuhan. Akan tetapi usaha mereka untuk melarikan diri diketahui oleh Ki Dandung Amoksa yang memang sedang berusaha mencari Raden Purbaya dan Roro Angken. Dan di Bukit Batu Larang, Raden Purbaya berhasil melempar kepala Dandung Amoksa dengan batu besar hingga pimpinan begal itu mati dengan kepala pecah. Sementara Resi Wanayasa yang baru saja akan berhasil membunuh Prabangkara gagal karena kedatangan seorang tokoh tua misterius yang hanya dikenal dengan nama si Jerangkong Hidup. Ternyata si Jerangkong Hidup itu masih berumur panjang. Tokoh Angkara Murka ini pada zaman ini agaknya sudah tidak mempunyai lawan lagi. Kecuali jika guruku Mamang Kuraya masih hidup dan sudah berhasil menguasai tingkatan 10 kincir metu. Wanayasa, mudah-mudahan kau masih dapat memuaskan hatiku. Dengar, jika saja kau sanggup melayaniku hingga 50 jurus saja, kau akan kubiarkan tetap hidup untuk menjadi lawanku selamanya. Tapi jika kau adalah manusia yang tidak berguna, tidak dapat melayaniku hingga jurus ke-50, kau lebih baik mati saja. Ya,
Resi Wanayasa terhenyak sesaat melihat makhluk yang berdiri di hadapannya. Seorang tua berkulit hitam legam dengan tubuh tinggi kurus yang hanya terdiri dari tulang dan kulit. Tangannya yang panjang melebihi ukuran manusia biasa terjuntai seakan-akan tak memiliki daya untuk digerakkan. Akan tetapi suaranya yang melengking tinggi menusuk telinga mampu untuk membuat isi dada musuhnya hancur. Wanayasa, di mana gurumu Mamangkuraya? Apakah dia masih mampu untuk tetap hidup seperti aku? Aku tidak mengetahui keadaan guruku saat ini, Tuan. Akan tetapi, jika Tuan tidak menemuinya, nanti akan aku katakan jika aku menjumpainya. Tidak usah, Wanayasa. Nanti orang itu pun pasti akan mencari aku. Karena aku yakin, aku adalah satu-satunya orang yang mampu memuaskan dirinya untuk bertempur sampai mati. Atau jika tidak, aku dapat membunuh kau. Dan pasti orang itu akan mencariku. Ayo, bersiaplah Wanayasa. Jerangkong hidup mengembangkan kedua tangannya ke samping dan kemudian menggeram keras. Dan beberapa saat kemudian, tubuhnya naik ke atas tanpa menekuk kaki dan menjejak bumi. Oh, jagat Dewa Batara. Manusia atau ibliskah yang kuhadapi ini? Oh, aku akan mencoba menghadapinya dengan kincir metuku. Ilmu yang baik. Coba, kau jaga seranganku ini. Awas, siap. Siap, ya. Serangannya begitu cepat dan tidak terduga-duga. Awas, ya. Kenapa kau menggelinding di situ, Wanayasa? Hati-hatilah. Kau kini menghadapi jurus kelelawar sakti. Awas. Dari pohon ini, aku akan membuatmu kembali menggelinding seperti tadi. Manusia aneh, atau lebih tepat dikatakan tengkorak atau jerangkong hidup itu, memutar kedua tangannya yang panjang sambil terus menggeram. Daun-daun yang berada di pohon di seputarnya rontok berguguran, akan tetapi tidak jatuh berserakan. Daun-daun tersebut berputar-putar menderu di sekitar tubuh jerangkong hidup itu. Dan beberapa saat kemudian, dengan sekali sentakan tinggi, daun-daun tersebut bagaikan dikomandokan meluncur menyerang Resi Wanayasa yang saat itu sudah mengeterapkan aji kincir metu tingkat ke-9. Tubuhnya deras berputar. Dan ketika daun-daun yang meluncur itu tiba di sekitar tubuhnya, seketika itu juga daun-daun itu terlempar jauh dan jatuh berserakan. Aku berhasil mengelakkan serangannya. Akan tetapi, tumpukan daun-daun itu membuat seluruh tubuhku jadi bergetar seperti ini. Bagus, Wanayasa. Kau berhasil lagi menyelamatkan dirimu. Bagus. Kali ini, jika kau berhasil mengelakkan seranganku berikutnya, aku akan segera tinggalkan padepokanmu ini. Awas! Kau hebat sekali, Jerangkong hidup. Agaknya nama yang diberikan oleh musuh-musuhmu mempunyai arti yang baik. Ya, jika saja namamu bukan Jerangkong hidup, mungkin kau sudah mampu sejak dulu. Siapa kau?
Orang tua yang tidak mengenal takut. Apakah kau sudah siap untuk segera mampus berani bicara seperti itu di hadapanku? Apa? Minggir kau, murid tolol, murid durhaka. Kau sudah berani menguburku sebelum aku mati. Minggir, kau murid gila. Agaknya kau adalah Mamang Kuraya, guru dari Wanayasa. Bagus. Kau masih hidup dan dapat menghiburku. Ayo, Mamang Kuraya, kita bertanding hingga 3 hari 3 malam. Kita bertempur sepuas kita. Ayo. Aku tidak mau. Aku tidak mau bertanding hingga sekian lama. Nanti bagaimana jika aku mau berak? Bagaimana jika aku mau kencing? Aku tidak mau. Tidak mau. Dengar. Jika kau memang ingin cepat selesai pertandingan ini, ayo kita mulai saja langsung dengan ilmu-ilmu pamungkas kita. Ayo. Aku ingin sekali melihat lawanku merangkak. Jika kau memang ingin melihat lawanmu merangkak, ini. Lihat, aku merangkak, Jerangkong. Lihat. Ayo, kita merangkak bersama-sama. Orang tua gila. Aku tidak dapat melayani lelucon gilamu. Aku hanya ingin melihat kau merangkak tidak sambil tertawa seperti itu, tapi merangkak sambil menangis terkencing-kencing. Boleh. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dalam kegelapan malam, Jerangkong hidup menyerang dengan jurus kelelawar saktinya. Tubuhnya kali ini bagaikan terbang berkelebat dari bawah ke atas. Dan kemudian, dari angkasa, melancarkan serangan-serangan maut yang amat berbahaya. Akan tetapi, Mamang Kuraya melayaninya sambil menggoda Jerangkong hidup itu. Resi Wanayasa yang kini tidak mempunyai lawan, baru dapat memperhatikan pertempuran di sekitar padepokannya. Tekanan-tekanan dari pihak penyerang membuat para murid padepokan Gualarang tidak dapat berbuat banyak. Agaknya Ki Sampar mengerahkan tokoh-tokoh sakti dari tanah Pasundan dan bahkan dari tanah Jawa Mataram. Agaknya sudah tidak dapat diselamatkan lagi padepokanku. Sekelompok muridku sedang berusaha menahan amukan dari Prabangkara. Aku akan mencoba untuk mempergunakan waktu ini untuk melihat dan melepaskan cucuku dari kurungan di belakang padepokan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Ini dia kamarnya. Buka pintu! Buka pintu! Bukakan pintu ini, Paman! Paman! Kasihan sekali anak nakal ini. Eyang, ada apa, Eyang? Apa yang telah terjadi? Saya mendengar suara keributan di padepokan ini. Musuh telah menyerang padepokan ini, cucuku. Ayo, kita tinggalkan kamar ini. Tapi, Eyang, di kamar sebelah ada Kakang Made Ludira. Oh iya, aku harus melepaskan juga anak itu. Musuh menyerang kita, Made. Ayo, kalian pergilah bersembunyi di 9 mata air dewa. Di tempat itu, banyak tempat yang dapat kalian gunakan untuk persembunyian kalian. Ayo, cepat, Made. Ajaklah Karmapala ke sana.
guruku Mamangkuraya. Aku tidak melihat beliau. Mungkin pertempurannya sudah berpindah jauh dari sini. Celaka. Prabangkara menjadi semakin ganas. Aku akan berusaha menahannya. Ayo, kalian. Pergilah kalian. Tinggalkan padepokan ini. Biar aku yang menghadapi orang ini. Ayo, tinggalkan padepokan ini. Dan ajak kawan-kawan kalian yang lainnya. Ika Hanggara, jangan biarkan seorang pun dari murid padepokan ini yang melarikan diri. Bunuh mereka. Sementara itu, Girindasana yang telah berhasil mengalahkan murid-murid padepokan Gua Larang kini membantu Ki Sampar Angin yang mulai terdesak oleh serangan-serangan kincir metu tingkat 8 dari Mbah Jatis. Beberapa saat setelah pendeta Girindasana melibatkan diri, Mbah Jatis kini yang jadi terdesak. Serangan-serangan dari murid si Jerangkong Hidup benar-benar membuat Mbah Jatis menjadi kerepotan membagi perhatiannya. Sampai pada suatu saat, ketika serangan kelelawar sakti yang dilancarkan dari udara, Ki Sampar Angin juga memburu Mbah Jatis dengan pandul beracunnya. Akhirnya, Mbah Jatis dengan telak terkena pukulan kelelawar sakti dari pendeta Girindasana. Ini tambah lagi Jatis. Wanayasa, lihatlah, ini bangkai saudaramu. Wanayasa, lihatlah, itu Jatis saudaramu sudah menjadi bangkai. Aku harus melihat keadaannya. Resi Wanayasa yang mencemaskan keadaan saudaranya segera menyerang dengan membabi buta mendesak Prabangkara. Dan ketika ia berhasil memukul jatuh Prabangkara, Wanayasa melompat melihat keadaan adiknya Jatis Purut Sarumpa. Jatis. Kau sudah mengorbankan nyawamu demi padepokan. Aku tidak boleh mengorbankan lebih banyak orang lagi. Masih ada beberapa orang muridku yang sedang dikepung oleh para perusuh-perusuh itu. Aku harus menyelamatkannya. Ayo, tinggalkan padepokan ini cepat. Abang Prabangkara, ayo kita kepung bersama-sama si Raja itu. Ayo, kalian majulah bersama-sama. Mungkin saat ini aku akan melupakan tantanganku untuk membunuh manusia. Wanayasa, ini adalah balasannya. Karena kau sudah berani terlalu jauh mencampuri urusanku untuk mencari keuntungan di Karang Sedana. Lebih baik kau katakan saja di mana kau sembunyikan kedua pelarian itu. Aku akan menjual kedua orang itu pada Sang Prabu Jaya Suntana. Aku tidak boleh diam di sini saja. Di tempatku ada 2 orang pangeran yang harus kuselamatkan. 2 orang penting yang tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Aku harus tinggalkan tempat ini segera. Jangan biarkan orang itu lolos. Ayo kejar. Ika Hanggara.
Pala, keluarlah. Ini aku Eyangmu. Oh, Eyang. Oh, bagaimanakah pertempuran di padepokan kita, Eyang? Apakah mereka berhasil dipukul mundur? Padepokan kita berhasil dihancurkan. Jadi, Gua Larang dikalahkan oleh mereka? Iya, benar. Lalu, di manakah Madiludira sekarang? Orang yang bersamamu tadi? Hah? Setibanya di sini, dia langsung meninggalkan saya. Pergi ke arah barat sana. Saya tidak dapat mencegahnya, Eyang. Dia hanya berpesan agar saya menyampaikan permohonan maafnya. Iya. Semoga saja anak itu tidak semakin jauh tersesat. Apakah benar Paman Made adalah murid padepokan Eyang? Iya, benar. Dia adalah juga murid dari padepokan ini. Apakah dia sudah bercerita padamu tentang dirinya? Melalui celah dinding bilik tahanan, dia banyak bercerita tentang dirinya. Iya. Lalu apa saja yang telah diceritakan anak itu? Banyak sekali, Eyang. Tentang kitab kincir metu, tentang pembunuhan pendeta tamu padepokan, dan juga tentang keburukan-keburukannya. Lalu, apakah yang akan kita lakukan sekarang, Eyang? Ya, kita akan kembali ke padepokan kita begitu mereka meninggalkan tempat ini. Siapakah yang datang menyerang kemari, Eyang? Dan apakah tujuannya? Mereka adalah sekumpulan tokoh-tokoh kelas 1 dari golongan hitam. Dan mereka hendak mengambil Raden Purbaya dari sini. Purbaya? Iya. Hei, kenapa dia hendak mengambil Purbaya, Eyang? Mereka adalah sekelompok orang yang rakus harta dan kedudukan. Dengan membawa dan menyerahkan Raden Purbaya serta Rara Angken ibundanya pada Prabu Jaya Suntana, mereka tentu akan mendapat imbalan. Eyang, Ayah di Galuh harus mengetahui masalah ini. Itu benar, Karmapala. Ayahandamu sana harus mengetahui masalah ini, agar kegilaan mereka dapat dihentikan dan Haji Konda kembali memerintah Karangsedana. Iya, dan kemudian mereka datang ke Galuh istanaku untuk mengaturkan sembah dan terima kasih. Setan tua, rasakan jurus semburan bisa kelelawar saktiku. Yes! Serangan dari jerangkong hidup yang berhasil dielakkan oleh Mamang Kuraya mengenai pohon di belakang hingga terbakar dan roboh. Sementara itu, Mamang Kuraya, guru dari Resi Wanayasa, yang semula bertempur dengan bercanda, menjadi terkejut ketika jerangkong hidup mengeluarkan jurus semburan bisa kelelawar saktinya. Setan tua, rasakan jurus semburan bisa kelelawar saktiku. Yes! Adalah. Hebat sekali jurusmu, jerangkong hidup. Oh, hampir saja aku jadi panggang manusia beracun. Pukulanmu itu mengandung api panas yang beracun. Jangan khawatir. Jika kau sampai mati oleh pukulanku ini, kau akan kukubur dengan upacara kecil. Karena kau adalah satu-satunya orang yang dapat memuaskanku dalam waktu 5 tahun ini. Kau dapat melayaniku sampai lebih dari 100 jurus. Ayo, kita lanjutkan pertempuran ini hingga 1000 jurus. Tunggu dulu, jerangkong. Aku khawatir segera mampus dan jadi setan penasaran. Ada yang ingin kutanyakan padamu, jerangkong. Cepat katakan.
aku tidak ingin terlampau banyak bicara denganmu. Aku datang kemari adalah untuk bertempur. Nah, ya. Justru itulah yang akan kutanyakan padamu. Berapa banyak kau dibayar oleh mereka hingga kau mau datang kemari, mengacau kemari? Setan tua. Aku tidak tahu menahu tentang mereka. Aku datang kemari adalah karena ingin bertempur dengan Wanayasa yang dikatakan sebagai salah satu tokoh nomor 1 di tanah Jawa dan Pasundan ini. Dan ternyata sini aku menemuimu. Bagus sekali. Itu berarti nasibku baik sekali. Oh, mana mungkin Jerangkong Hidup. Kau datang pada saat yang bersamaan. Mana mungkin jika kau tidak berkomplot dengan mereka. Setan tua, kau benar-benar menghinaku. Aku datang kemari karena muridku mengatakan hari ini aku dapat menemukan lawan yang dapat memuaskan hatiku. Muridmu pastilah termasuk salah satu dari para perusuh yang datang kemari, Jerangkong. Iya, muridku datang kemari untuk mencari 2 orang pelarian dari Karang Sedana. Jika demikian, kau orang tua bodoh, orang tua tolol yang dapat dengan mudah diperalat oleh muridnya sendiri. Setan tua kau. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Yang penting di sini aku dapat bertemu denganmu. Aku dapat dengan puas bertempur. Ayo, kita lanjutkan pertempuran ini. Awas! Ya! Pertempuran antara 2 tokoh tua angkatan lama berlangsung dengan serunya. Jurus-jurus dan aji-aji yang langka ditemukan pada masa sekarang ini ditebarkan oleh mereka. Sementara itu, Raden Setakling bersama ketiga saudaranya dan Mayang masih dalam perjalanan menuju desa Beringin Watu. Malam kian menjadi semakin larut. Keempat remaja yang selama ini dikenal dengan nama Ning Sewu berkuda sambil membisu. Tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Akan tetapi dada dan pikiran mereka dipenuhi oleh kecamuk angan-angan dan bayang-bayang yang tak dapat dicernakan. Tuan, apakah kita dapat beristirahat sebentar? Punggung saya terasa kaku karena berkuda selama ini. Baiklah. Kita beristirahat sebentar di sini, Adisaka. Awu, Wulan. Tapi Kakang, desa Beringin Watu itu sudah tak jauh lagi di hadapan kita. Apakah tidak sebaiknya kita beristirahat di sana saja agar kita dapat segera menyelesaikan masalah ini? Ya, aku mengerti, Wulan. Aku pun ingin agar masalah ini cepat selesai. Tapi adik Mayang tidak dapat kita paksakan untuk melakukan perjalanan seperti kita. Baiklah, kita beristirahat sebentar saja. Kakang Awu, apakah kau yakin Kakang Saka telah berbuat gila seperti itu? Kita telah mengenal lama Kakang Saka. Rasanya tidak mungkin ia melakukan perbuatan gila seperti itu. Akan tetapi kenyataan telah membuktikannya, Adi Wulan. Kenyataan? Iya. Kenyataan apa, Kakang Awu? Kenyataan yang dibawa oleh gadis asing itu? Iya, kenyataan itu sudah jelas. Mayang yang telah menjadi korban kegilaan dari Kakang Saka ada di sini. Mayang? Mayang ada di sini? Siapakah sebenarnya Mayang itu, Kakang Awu? Kenapa Kakang Awu, Kakang Seta, Eyang Resi, dan juga Paman Jatis, dan semua lebih mempercayai Mayang yang kita tidak tahu asal-usulnya daripada Kakang Saka, saudara kita sendiri? Wulan! Kakang Saka, bicaralah. Janganlah diam seperti itu. Akuilah jika memang Kakang melakukannya. Tapi aku, Wulan, adikmu, sedikit pun tidak percaya kau akan mampu melakukan perbuatan nista seperti itu. Apa yang harus kulakukan lagi, Adi Wulan? Saat ini pun rasanya aku masih ingin sekali membunuh wanita iblis itu.
Akan tetapi, semua orang, Kakang Seta, Adi Awu, dan Eyang Guru tidak mempercaya aku. Adi Wulan, aku tak dapat berbuat apapun lagi. Kakang, di mana sikap utama seorang kesatria yang kau miliki? Kenapa kau mau saja menerima tekanan dan prasangka buruk dari orang lain? Wulan, mereka adalah kakangku, adikku, serta Eyang dan paman guruku, Wulan. Seandainya saja bukan mereka yang kuhadapi, tentu aku akan mengadu nyawa. Lebih baik mati daripada dihina seperti ini. Adi Saka, kami tidak menghinamu. Justru kepergian kita kali ini untuk membuka tabir cerita tentang dirimu dan Mayang. Jika kau memang benar tidak melakukannya, kami pun tidak akan memaksa dan menekanmu seperti ini. Kami hanya tak ingin mempunyai saudara yang tidak mengenal arti tanggung jawab. Maafkan saya, Tuan-Tuan. Agaknya kedatangan saya ke padepokan Tuan untuk mencari Kakang Saka menyebabkan kalian jadi saling ribut seperti ini. Maafkan. Dan juga untuk adik Wulan. Saya mohon maaf. Jika memang adik Wulan mencintai Kakang Saka, ambillah. Biar saya kembali sendiri saja. Setan! Iblis! Kau benar-benar telah menghinaku. Iya! Adik Wulan, tahan! Biarkan aku membunuh iblis wanita ini. Sudahlah, Wulan. Sudahlah. Kenapa kau jadi seperti ini? Iblis wanita itu sudah menghinaku, Kakang. Dia mengira aku telah membela Kakang Saka karena aku cemburu padanya. Tidak, Kakang. Aku Anda bertindak sekarang seperti ini masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Aku memperhatikan sepanjang perjalanan. Lirikan mata wanita itu bukanlah lirikan seorang gadis desa yang polos. Kakang berhati-hatilah. Aku mencurigai wanita itu. Sudahlah, Adi Wulan. Tenangkan dirimu. Kita akan segera tiba di desa Beringin Watu. Dan di sana segalanya akan menjadi jelas. Jika kakangmu memang pernah dan bahkan sering mengunjungi Mayang, tentu kedua orang tuanya nanti mengenalnya. Dan juga para penduduk sekitar sana mengenalnya pula. Iya. Bersabarlah, Adi Wulan. Karena kecantikan gadis itu, kecurigaan Kakang, kecurigaan Eyang Guru, dan Paman Jatis, semuanya menjadi hilang. Kakang, sebaiknya kita lanjutkan saja perjalanan kita ini. Kita harus segera tiba di desa itu. Bagaimana, Mayang? Apakah sudah hilang rasa penatmu? Iya, Tuan. Sebaiknya lah kita lanjutkan perjalanan kita. Baiklah, kita lanjutkan perjalanan kita. Demikianlah, kemudian keempat anggota Ning Sewu itu kembali melanjutkan perjalanannya. Dan kembali kebisuan suasana mencekam di sekitar mereka. Dan suara binatang malam dengan setia mengiringi langkah kuda mereka. Mayang, gadis dari Beringin Watu itu berkuda dengan wajah tertunduk. Sedangkan Wulan yang sejak tadi selalu mencurigai gadis itu, tak pernah luput memperhatikan setiap gerak kecil pun yang dilakukan Mayang. Dan ketika mereka telah tiba di batas desa Beringin Watu, Wulan sempat melihat Mayang meliriknya sambil menyungging senyum kemenangan. Setan! Ayo, katakan, siapa kau sebenarnya? Anting, lepaskan Mayang. Tidak, Kakak. Aku akan membuat tangannya patah jika iblis ini tidak mengatakan siapa dirinya. Wulan, jangan berlaku sembrono. Lepaskan gadis itu. Kita akan segera tahu siapa dirinya setiba di rumahnya. Lepaskan! Tidak, Kakak. Lihat ini, iblis wanita. Aku akan memutuskan rambutmu yang indah ini jika kau tidak mau mengakui bahwa kau sudah mendustai kami semua. Bahwa kau diperintah seseorang untuk berbuat seperti ini. Dan juga katakan bahwa Kakang Saka tidak pernah mengenalmu. Aduh, ampun adik Wulan. Saya rela dipotong rambut saya dan juga dipatahkan tangan saya. Karena hidup saya ini pun sudah tidak ada artinya lagi. Jika Kakang Saka tidak mau mengenal saya lagi, potonglah rambut saya ini. Wulan, jangan lakukan itu. Kita seisi padepokan tentu akan jadi bahan tertawaan orang sejawa dan Pasundan jika mereka sampai mendengar perbuatanmu itu. Biarlah Tuan. Biarlah adik Wulan memotong rambut saya. Setan, iblis licik. Akan kulihat apa yang dapat kau lakukan pada kami. Nah, janganlah kau di muka.
Di manakah rumahmu, Adi Mayang? Itu di sana, Tuan. Tak jauh lagi dari sini. Tak jauh dari gerbang desa. Ayolah, kita percepat kuda kita. Ya! Itu dia rumah saya, Tuan. Tunggulah di sini. Saya akan masuk dan membangunkan orang tua saya. Mudah-mudahan saja mereka tidak menjadi marah. Mayang, gadis yang dicurigai oleh Anting Wulan, kemudian turun dari kudanya dengan hati-hati. Kemudian ia melangkah menuju rumah yang tak jauh dari hadapannya. Halaman rumah yang tidak diberi pagar dilalui oleh Mayang dengan gerakan yang ragu dan takut-takut. Dan beberapa saat kemudian, gadis itu tiba di depan pintu. Kakang Seta, apakah kita telah melakukan perbuatan yang benar? Mengunjungi rumah seseorang pada waktu tengah malam seperti ini. Tak ada pilihan lain lagi, Adi Awu. Kita harus memutuskan masalah ini sesegera mungkin. Eyang Guru mengharapkan demikian. Lihat, Kakang. Agaknya Mayang dapat membuka pintu itu sendiri. Ya, dia harus hati-hati sekali menceritakan semua masalahnya. Mungkin dia akan memulai menceritakan pada ibunya tentang kedatangan Saka. Baru kemudian pada ayahnya. Apakah kau masih juga tidak akan mempercayai semua ini, Wulan? Tindakanmu yang sembrono tadi hampir saja membuat urusan ini menjadi semakin parah. Kakang Saka, maafkan semua perbuatan kami ini. Kami harap Kakang mau menerima adik Mayang. Wanita itu cantik sekali. Hatinya demikian lembut. Kakang akan bahagia jika hidup bersamanya. Kita lihat saja. Mudah-mudahan satu saat semua ini akan menjadi jelas. Kami harap kau mau menerimanya dengan hati ikhlas, Adi Saka. Ya, aku akan menerimanya, Kakang Seta. Ya, aku akan menerimanya. Barangkali Kakang Saka sudah mulai goyah hatinya karena sudah ada wanita lain. Intan Pandini. Wulan. Wulan, yang kini melihat suasana berkembang menjadi kian mengarah pada kebenaran Mayang, hatinya menjadi goyah dan mulai mempercayai prasangka dari kakang-kakang serta Eyang dan paman gurunya. Wulan, kau yang semula menjadi obat bagi kehancuran hatiku, Kini kau juga seperti mereka. Tak lagi mempercayai aku. Entahlah, Kakang. Agaknya benar kata pepatah. Tidak selamanya angin bertiup ke barat. Ada kalanya akan bertiup ke timur, utara, dan juga ke selatan. Kau selama ini kami anggap sebagai kesatria yang akan menjunjung nama Padepokan dan juga nama dari Ningsewu. Tapi sudahlah, janganlah kita bertengkar di sini. Kita akan segera menghadap orang tua Mayang. Yang berlalu, biarlah berlalu. Walau bagaimanapun, Saka adalah kakangmu, Wulan. Benar, Wulan. Kita akan berbahagia dengan peristiwa ini. Karena sebentar lagi, mungkin kita akan mempunyai seorang kemenakan yang akan menghangatkan suasana di padepokan kita. Kenapa Mayang belum juga keluar? Apakah mungkin Mayang mendapat susah dari orang tuanya? Karena kepergiannya meninggalkan rumah tanpa pamit. Iya. Kukira Kakang benar. Mayang pasti mendapat kesulitan dari orang tuanya. Sudah cukup lama dia masuk ke dalam. Ya, sudah cukup lama dia masuk ke dalam rumahnya. Ayo, kita temui orang tuanya. Kita harus menjelaskan semua hal tentang dirinya. Mari Kakang Saka. Adi Wulan, kau ketuklah pintu ini. ya, baiklah. Sampurasun. Sampurasun. Sampurasun.
Aneh sekali, Kakang. Mereka pasti belum tidur. Mayang baru saja masuk. Pasti mereka marah dan tidak ingin menjumpai kita. Sampurasun. Minggir Adiwulan. Biar aku yang mencobanya. Kukira tugas kalian sudah cukup mengantarkan aku kemari. Aku yang lebih mengetahui semua masalah di sini dari kalian. Minggirlah. Apa yang akan kau perbuat, Kakang Saka? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Ya! Adisaka! Adisaka! Apa yang telah kau perbuat? Nah, lihatlah itu, Kakang. Tiba-tiba saja, Saka Palwaguna yang sudah berada di muka pintu mengayunkan tangannya yang berisi kekuatan hebat. Dan sesaat kemudian ketika saudaranya terhenyak melihat perbuatan Saka Palwaguna. Akan tetapi kembali kini mereka menjadi tersirap darahnya ketika melihat sesosok tubuh dengan leher terikat tergantung di tengah-tengah rumah mayang. Dan Saka yang memang mencurigai dan sangat membenci Mayang mendobrak pintu rumahnya. Adisaka! Adisaka, apa yang telah kau perbuat? Nah, lihatlah itu, Kakang. Awas, Kakang. Di sini baru saja terjadi sesuatu. Hati-hati, Adiwulan. Adi-Awu. Sesosok tubuh laki-laki tua tampak bergoyang-goyang dengan leher terikat tergantung di tengah-tengah rumah besar itu. Dan dengan serta-merta, keempat remaja dari Gua Larang segera bersiap. Mereka menyadari bahaya berada di sekitar mereka. Cepat cari Mayang! Selamatkan gadis itu, Adi-Awu. Hati-hati, aku mencurigai gadis itu. Kakang, di sini aku menjumpai 2 mayat lagi, Kakang. 2 orang anak laki-laki yang tidak bersalah telah menjadi korban tangan biadab. Hati-hati, coba periksa kamar lainnya. Keempat remaja yang dikenal sebagai kelompok Ningsewu semakin meningkatkan kewaspadaan mereka. Mereka terus mencari di seluruh bagian dari rumah besar itu. Dan akhirnya mereka menemukan 7 mayat laki-laki dan wanita yang baru saja tewas terbunuh. Kakang, aku mencurigai Mayang. Aku mencurigai justru wanita itulah iblis pembunuh keluarga ini. Kita tidak dapat menduga dengan begitu saja, Adiwulan. Ini adalah rumah orang tuanya. Bagaimana mungkin dia membunuh? Apakah Kakang yakin mereka adalah orang tua Mayang? Apakah Kakang dan Adi yakin ini adalah rumahnya? Jawabannya ada pada Mayang. Kita harus dapat menemukannya. Iya, benar Kakang Saka. Jawabannya ada pada gadis itu. Tapi terus terang, aku kini mulai mencurigainya. Tenang, tenang. Aku akan bicara dengan iblis-iblis di dalam sana. Hei, apakah kalian tidak mendengar kami? Ayo keluar kalian. Nah, Kakang Sepa, apakah ini bukan merupakan bukti bahwa semua ini adalah perbuatan dari Mayang iblis wanita itu? Kita keluar dari atap itu. Tidak, aku tidak mau, Kakang. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Aku ingin tahu bagaimana mereka dapat mengetahui kita berada di dalam. Dan di sini baru saja terjadi pembunuhan. Benar, Kakang Seta. Kita hadapi saja orang-orang itu. Baiklah, kita hadapi mereka. Mari. Diam kalian! Diam! Di sana, siapakah kalian ini? Mengapa tiba-tiba saja kalian datang ke desa kami dan membuat kerusuhan di sini? Hah? Dari manakah kalian mengetahui kami membuat kerusuhan dan mengganggu di desa kalian? Seseorang telah mengatakannya kepada kami. Apakah dia seorang wanita? Kalian tidak perlu tahu hal itu. Hei! Kalian jaga. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Baik, Kakang. Kami akan menjaga mereka. Kakang Muku! Kakang Muku! Masuklah terus, Kakang. Pasti benar telah terjadi sesuatu di dalam sana. Baiklah, aku akan melihatnya. Di mana Ki Mungko? Mengapa rumahnya jadi sepi seperti ini? Ki Mungko! Mereka!
Ki Mungkul, sekeluarga telah terbunuh. Ki Mungkul telah terbunuh sekeluarga. Balaskan kepada mereka. Tunggu. Dengarlah, aku sama sekali tidak tahu menahu tentang peristiwa pembunuhan ini. Kami baru saja masuk dan keluarga pemilik rumah ini sudah menjadi mayat. Bohong. Jangan mencoba untuk mendestai kami. Kalian berada di dalam rumah kepala desa kami pada saat mereka baru saja terbunuh. Ayo menyerahlah, kami akan mengadili kalian. Cacing-cacing busuk, kau benar-benar telah keterlaluan menghina kami. Ayo, majulah kalian semua. Akan kulempar kalian ke parit kecil itu. Lihatlah itu Kakang. Gadis itu memang benar-benar galak dan sudah berani menghina kita pengawal desa ini. Iya, ayo kawan-kawan, tangkap mereka. Dan malam ini juga akan kita adili mereka. Kita tidak dapat melayani orang-orang ini. Tinggalkan saja mereka. Kita tinggalkan saja mereka, Kakang. Kita hanya memerlukan Mayang saat ini. Hei, awas! Jangan biarkan mereka lolos. Kepung! Keempat remaja dari murid pendiri Padepokan Gualarang itu kemudian pergi meninggalkan para penduduk desa yang sibuk mengepungnya. Mereka hanya memerlukan Mayang untuk membuka kunci dari misteri pembunuhan itu. Awas! Jangan biarkan mereka lolos. Kepung! Terus kejar mereka. Kita harus dapat menemuinya. Dan sebagian jaga rumah Ki Mungkul. Jaga. Nah, bagaimana Kakang Seta? Apakah kalian masih juga berkeras hendak menjodohkan aku dengan gadis iblis itu? Sebaiknya janganlah kita menjatuhkan prasangka dulu padanya. Kita harus dapat menemuinya dan mencari penjelasan darinya. Kenapa padaku kalian semua telah lebih dahulu menjatuhkan prasangka? Hal itu akan kami jadikan pelajaran, Adisaka. Pastilah dugaanku semula benar. Gadis itu memanglah iblis betina. Kalian semua terlampau cepat mempercayai wajah cantik. Ya, kita harus segera memecahkan masalah ini. Mayang harus segera kita temukan. Berarti kita harus kembali ke desa itu? Benar, kita akan kembali ke desa dan mencari Mayang. Ayo. Dengan mengendap-endap, Seta Kling dan kawan-kawan mulai memasuki desa Beringin Watu. Akan tetapi, setibanya mereka di sekitar rumah Ki Mungkul, kepala desa Beringin Watu, puluhan penduduk desa nampak berjaga-jaga di sekitarnya. Kita tidak mungkin masuk lebih jauh lagi ke dalam desa. Agaknya semakin banyak penduduk yang berjaga-jaga di sekitar rumah Ki Mungkul. Kakang, keadaan seperti ini benar-benar membuatku semakin menjadi penasaran. Kenapa kita harus bersembunyi seperti ini, seperti ketakutan saja menghadapi mereka? Dengar dulu, Bulan. Aku tidak mau kita terlibat dengan para penduduk yang tidak tahu menahu dengan peristiwa ini. Kita kini sedang berusaha mencari dalang dari peristiwa ini. Dan satu-satunya kunci dari misteri ini adalah Mayang. Lihat, itu dia orangnya. Itu. Lihat dia, mengusap wajahnya berkali-kali. Agaknya dia sedang menangis. Untuk itu, kuharap kalian janganlah bertindak ceroboh. Agaknya Mayang benar-benar penduduk desa ini. Kakang, bagaimana jika aku mengambilnya dengan paksa? Aku akan datang padanya dan membawanya ke suatu tempat jauh yang tak dapat dikejar oleh penduduk ini. Kukira usul yang baik, Kakang Seta. Tidak usah. Kita akan mendapatkannya tanpa keributan. Itu, lihatlah. Dia sudah memisahkan diri dengan para penduduk desanya. Kau, Awuk, mendekatlah kau padanya. Panggillah Mayang. Akan tetapi berhati-hatilah. Jangan sampai penduduk desa mendengarnya. Baik, Kakang. Nah, Mayang semakin mendekat ke pinggir sini. Akan ku coba memanggilnya. Mayang, Mayang, kesinilah. Jangan terkejut. Ini kami. Tuan-tuan, dari Gua Larangkah, di manakah Tuan berada? Benar. Aku berada di balik pohon besar, di depanmu. Baiklah, saya akan menjumpai Tuan. Hei, Mayang! Hendak kemana kau? Aku hendak ke parit kecil di balik pohon ini. Hati-hatilah, di situ gelap sekali. Kau harus segera kembali untuk mengurus jenazah keluargamu. Aku akan segera kembali. Kemarilah, Mayang. Kakang, ini Mayang sudah datang. Kau masih saja berani datang menemui kami, Setan. Ayo, katakan. Siapa yang membunuh keluarga Ki Mungkul itu? Dan katakan, apakah Ki Mungkul kepala desa Beringin Watu benar-benar keluargamu? Kalian masih saja mencurigaiku. Bahkan kini, kecurigaan kalian benar-benar sudah melampaui batas. Kalian mencurigaiku yang membunuh keluargaku sendiri. Apakah kalian mencurigai bahwa mereka bukanlah keluargaku? Tanyakanlah pada para penduduk itu. Mereka semua mengenal siapa aku. Maafkan kami, Mayang, jika kami bersalah. Semua yang kami lakukan adalah karena semata-mata ingin menangkap pembunuh keluargamu itu. Lalu, di manakah kau berada saat pembunuhan itu terjadi?
bukankah baru saja kau masuk ke dalam rumah itu? Saya berada di kamar belakang, di gudang rumah kami. Kami sudah mencari seluruh bagian rumah itu, tapi tidak menjumpaimu di sana. Saya disembunyikan ayah di gudang belakang dekat dapur. Dan ayah yang marah pada saya tidak mengizinkan saya untuk menemui tuan-tuan. Saya akan menunjukkan gudang itu pada tuan-tuan sekarang jika masih saja mencurigai saya. Setan. Benar-benar cerdik Adiwulan. Biar aku yang menanyakannya Adiwulan. Tidak. Kau tidak boleh mendekati Mayang Adisaka. Aku khawatir kau akan bertindak ceroboh pada Mayang. Kakang masih juga tidak mempercayai aku. Kakang akan menyesal jika sampai terjadi sesuatu dengan diri kita. Maaf Adisaka. Aku... Awas, ada yang datang. Sembunyi Kakang, Adiwulan. Mayang? Mayang? Di manakah kau manis? Aku akan menangkap orang itu, Kakang. Kita akan dapat menanyainya secara paksa. Apa-apa yang kita ingin ketahui. Bagus. Tangkap orang itu. Mayang? Tenang-tenang sajalah kau. Kami tidak akan membuat susah padamu. Jika memang kau mau menuruti perintah dan menjawab semua pertanyaan kami. Sobat, katakan terus terang. Kau kenal dengan gadis yang bernama Mayang ini? Sudahlah tuan-tuan, sudahlah. Kasihanilah dia. Janganlah menyiksanya. Dia tidak bersalah apa-apa. Sejak kapan kau mengenal gadis itu? Apakah sudah lama? Atau hanya baru malam ini? Anak-anak bodoh. Alangkah manisnya dan menariknya cerita tentang gadis desa beringin waktu. Aku memang sudah yakin kau adalah iblis wanita. Mau apa kau gadis kecil? Ya. Awas Wulan! Gila, hebat sekali tenaga gadis ini. Siapakah dia sesungguhnya? Tunggu Adiwulan, Adisaka. Siapakah Nona sebenarnya? Kenapa Nona mempermainkan kami seisi padepokan? Kakang, lihatlah itu selendang di lehernya. Dia... Oh, jadi kau adalah bidadari pencabut nyawa. Benar, akulah bidadari pencabut nyawa. Dan namaku adalah Mayang Telasih. Aku datang ke tempat kalian memang untuk mengajak kalian meninggalkan padepokan Gula Larang. Apa maksudmu, setan? Sekelompok kawan-kawanku datang menyerang ke sana. Dan aku ditugaskan untuk mengurangi kekuatan dalam padepokan itu. Celaka Adiwulan. Ayo Saka, ayo kita tinggalkan dulu iblis ini. Cepat kembali ke padepokan. Keempat remaja dari padepokan Gualarang yang menjadi cemas mendengar berita dari Mayang Telasih, bidadari pencabut nyawa, segera melesat meninggalkan beringin batu menuju ke padepokannya. Kakang, lihat padepokan kita. Agaknya baru saja terjadi pertempuran besar di padepokan. Adiwulan, Adisaka, Adihawu, cepat periksa seluruh padepokan kita. Apakah ada seseorang yang... Dan ketika keempat remaja yang merasa khawatir dengan cerita Mayang Telasih tiba di padepokannya, mereka menemukan mayat yang banyak bertebaran. Siapa mereka yang berani menyerang padepokan kita? Mungkin mereka ada hubungannya dengan kedua orang yang kita bawa kemari. Raden Purbaya dan Gusti Rara Angken? Ya, aku kira demikian. Lalu di manakah Eyang Guru berada? Tentu Eyang Guru menyingkir bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Iya, aku kira juga demikian, Kakang. Lalu, apakah yang akan kita lakukan sekarang dengan mayat-mayat yang bertebaran sekitar padepokan ini? Kita kumpulkan mereka semua dan kita kebumikan secara layak. Ayo, kita kerjakan saja segera. Hari belum lagi terang. Keempat remaja tersebut sudah mulai dengan kerja keras mengumpulkan mayat saudara seperguruannya dan menggali lubang untuk kubur mereka. Dan ketika matahari telah genap memancarkan sinar. Lihat kemari, Kakang. Ada apa, Wulan? Oh, Paman Jatis, Kakang. Paman Jatis telah gugur tadi malam. Ini mayatnya, Kakang. Agaknya mereka yang datang kemari tadi malam adalah tokoh-tokoh pilih tanding. Dan tentu saja dalam jumlah yang amat banyak. Setan kau Mayang. Kau benar-benar telah berhasil mempermainkan kami. Serahkanlah untukku, Kakang. Wanita iblis itu mempunyai perhitungan khusus denganku. Aku yang akan menyelesaikannya. Tidak. Bukan hanya kau, Kakang. Kami pun benar-benar merasa dipermainkan oleh wanita iblis itu. Betul. Aku khawatir kau tidak akan sanggup menghadapinya sendiri. Mayang Telasih memiliki kepandaian yang cukup hebat. Tapi Kakang, aku akan merasa menyesal seumur hidup jika tidak menyelesaikannya sendiri. Sudahlah, Kakang Saka. Kita bicarakan kembali hal itu kelak.
Sekarang marilah kita kebumikan jenazah Paman Jatis dan saudara-saudara kita. Ya, kau benar Adi Awu. Marilah Adisaka, kita kuburkan jenazah Paman Jatis. Baru kemudian kita bicarakan hal-hal lain. Dan lagi kita masih harus menemukan saudara-saudara kita yang lain. Raden Purbaya serta Cempaka, Raden Karmapala, dan Eyang Wanayasa. Seseorang yang datang kemari. Paman! Paman Seta! Oh, Raden Purbaya dan Cempaka. Paman! Kemana saja, Paman? Sejak Paman pergi kemarin sore bersama Bibi Mayang, sekelompok musuh datang menyerang kemari. Salah seorang dari mereka adalah Ki Dandung. Ki Dandung. Pasti di antaranya ada Ki Sampar Angin, gurunya. Dan banyak lagi teman-temannya. Dialah agaknya yang paling bertanggung jawab atas peristiwa ini. Apakah kau mengetahui di mana Kak Eyang Resi? Tidak, Bibi. Kami tidak mengetahui di mana Eyang Resi. Kami meninggalkan tempat ini ketika baru saja pertempuran terjadi. Saya khawatir kedatangan mereka adalah justru untuk mencari Raden Purbaya. Atau mungkin Eyang Resi pergi menyelamatkan Raden Karmapala. Raden Karmapala? Iya, Raden Karmapala. Oh ya, mungkin Paman tidak sempat mengenal Raden Karmapala karena ketika Raden Karmapala tiba di sini, Paman tidak berada di Padepokan. Ya, kami sudah mengetahuinya sebelum kami pergi meninggalkan Padepokan tentang kedatangan Raden Karmapala. Atau mungkin Raden Karmapala masih berada di kamar tahanannya. Kamar tahanannya? Iya, kamar tahanan. Apa saja yang sudah terjadi di Padepokan ini selama kami tidak ada? Ceritakanlah, Raden, Cempaka. Kemudian Raden Purbaya secara berganti-ganti dan berhati-hati menceritakan semua peristiwa yang telah menimpa mereka, yang mengakibatkan ibundanya Roro Angken meninggal. Begitulah, Paman. Eyang Resi kemudian mengambil keputusan untuk menghukum Raden Karmapala dalam kamar tahanan di belakang Padepokan ini. Eyang Resi tidak berhasil menyelamatkan Gusti Rara Angken. Apakah utusan yang Eyang Resi kirim untuk mencari tabib tidak berhasil? Saya tidak tahu, Bibi Wulan. Sampai Gusti Rara Angken meninggal, kami belum mendengar kabar tentang itu. Lalu, bagaimana sekarang Kakang Seta? Apakah yang akan kita kerjakan selanjutnya? Kita coba mencari dan mengumpulkan murid-murid Padepokan ini. Dan setelah itu, baru kita bicarakan apa yang harus kita lakukan. Syukur jika kita bisa bertemu dengan Eyang Resi. Kita akan menyerahkan segalanya pada beliau. Jika demikian, kita mulai saja mencari di sekitar Padepokan ini. Di sekitar 9 mata air dewa. Kemudian di Bukit Batu Larang. Dan jika tidak juga ketemu, kita dapat mengunjungi desa-desa terdekat. Kalau begitu, ayolah Raden. Kau ikutlah bersama kami. Mari kita menuju ke 9 mata air dewa terlebih dahulu. Demikianlah, kemudian Raden Setakling bersama-sama dengan ketiga saudaranya, Raden Purbaya dan Cempaka, menuju ke pancuran 9 mata air dewa. Mereka mencari saudaranya dari Padepokan. Dan ketika mereka tidak menjumpai seorang pun di tempat tersebut, mereka melanjutkan pencariannya ke Bukit Batu Larang. Sementara itu, Mamang Kuraya masih saja bertempur dengan Jerangkong Hidup. Kedua tokoh utama dunia kependekaran yang sukar dicari bandingannya bertempur sejak senja kemarin hingga matahari mulai menyingsing tanpa terlihat tanda-tanda kelelahan. Bagaimana Jerangkong? Hari sudah pagi. Apakah kau tidak ingin beristirahat atau mandi dulu? Aku akan mandi setelah kau menyatakan kalah padaku. Enak saja. Tidak mungkin Jerangkong. Masakan aku kini dikalahkan olehmu, Jerangkong tua. Baik. Jika begitu, kita akan lanjutkan pertempuran ini
hingga ada yang kalah ataupun menang. Kita akan teruskan pertempuran ini sekalipun sampai 7 hari 7 malam. Gila kau Jerangkong. Apa gila? Atau begini saja, aku akan mengalah padamu. Aku akan mengaku kalah, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Katakanlah. Aku akan mengaku kalah padamu. Asalkan kau mau duduk di hadapanku, pejamkan matamu, dan aku akan mengencingi kepalamu. Bagaimana? Setan. Kau benar-benar menghinaku, Kuraya. Rasakan seranganku berikutnya. Aku harus segera menyelesaikan pertempuran ini. Iya. Memang ada yang harus kalah dalam pertempuran ini. Iya. Tapi bagaimana jika tidak ada yang harus mati? Kita akan mencari pemenangnya saja. Bagaimana? Apa kau takut mati, Kuraya? Takut mati? Siapa yang takut mati jika dikalahkan? Tentu saja aku tidak takut. Aku kini justru ingin bertanya padamu. Apakah kau berani hidup jika sudah aku kalahkan? Apa maksudmu, Kuraya? Akal licik apa yang akan kau keluarkan, coba? Ayo. Bukannya akal licik. Aku sungguh-sungguh ingin bertanding denganmu dengan cara lain. Dan jika aku menang, aku ingin menikmati kemenanganku itu di hadapanmu yang sudah berhasil kukalahkan. Menarik juga usulmu itu, setan tua. Ayo, katakan. Pertempuran macam apa yang kau kehendaki sekarang? Ayo. Begini. Yang pertama adalah adu ketangkasan memukul sebuah batu kecil yang kita tunjuk pada jarak 5 atau 6 tombak. Yang kedua, mengadu keterampilan lompatan jauh. Dan yang ketiga... Stop. Cukup. Yang ketiga, aku saja yang menentukan jenis pertandingannya. Gimana? Ya, boleh. Silakan. Ayo, apa? Dengar. Jika kedua pertandingan itu kita masih saja berimbang, kita dapat mengadu kekuatan secara langsung. Maksudmu? Kita akan saling memukul, saling mengadu kekuatan, atau saling mendorong. Apakah kau takut hidup, Jerangkong? Kau hendak mencari mati? Sudah. Apapun yang akan terjadi, jika pertandingan pertama dan kedua masih saja berimbang, aku menuntut pertandingan tersebut. Boleh saja jika kau menghendaki cara yang seperti itu. Sayang sekali, jika demikian aku akan mengalahkanmu sebelum sampai pada pertandingan ketiga. Aku ingin menikmati kekalahanmu itu, Jerangkong. Setan, lihat! Ayo, tunjukkan padaku batu mana yang akan kita pukul. Cepat, Kuraya, sebelum kepalamu yang justru akan kupukul pecah. Ayo. Kepalaku, sejak kemarin rambutku pun tidak berhasil kau sentuh. Hei, cepat! Kakek licik, tentukan batu yang akan kita pukul, cepat! Sabar Jerangkong. Kau lihat itu batu sebesar kepala bayi yang ada di atas tebing itu. Itu. Kau lihat batu yang tergeletak menyendiri dari batu-batu lainnya. Itulah sasarannya. Dan jika batu itu berhasil dipukul oleh salah seorang dari kita, maka berikutnya dapat memukul batu yang hampir sama besarnya yang terletak beberapa tombak di sampingnya. Nah, itu di sebelah kanannya. Baik, biar aku dahulu yang mencobanya. Tunggu dulu, masih ada syarat yang lain. Apalagi setan licik. Pukulan itu hanya boleh mengenai batu kecil itu dan tidak boleh mengenai tebing yang menjadi dasarnya. Iya, baik. Aku akan mencobanya. Jerangkong hidup membuka jurus kelelawar sakti. Kedua tangannya diangkat di kiri kanan tubuhnya. Dan kemudian, tanpa menjejakkan kaki, kakek tua yang tubuhnya hanya terdiri dari tulang terbalut kain, perlahan-lahan naik ke atas. Dan beberapa saat kemudian,
Dari ketinggian 2 tombak di atas bumi, Jerangkong Hidup melepaskan serangan ke arah batu kecil yang telah ditentukan. Ya! Aku berhasil, Kuraya. Aku berhasil mengenai batu itu tanpa mencedera sedikit pun tebing di bawahnya. Hebat sekali kau Jerangkong. Sekarang kau lihatlah pukulanku pada batu lainnya. Stop. Stop, kakek tua. Ada yang datang kemari. Biarkan saja dia nonton kemari, ya. Tidak. Aku tidak terbiasa dijadikan tontonan oleh kelinci-kelinci kecil Kuraya. Biar ku usir kelinci-kelinci itu. Sudah terlambat. Aku akan membunuh mereka di tempat ini. Oh, kakek jenggot! Paman Seta, itu adalah kakek jenggot! Kakek jenggot? Siapakah dia? Dia adalah kakek yang baik hati. Di mana kau mengenalnya, Raden? Mamang Kuraya tidak berhasil mencegah serangan Jerangkong Hidup yang diarahkan kepada Raden Setakling dan kawan-kawannya. Sedang Setakling dan ketiga saudaranya yang melihat serangan maut dari kakek tinggi kurus juga mengarah pada Cempaka dan Raden Purbaya, tidak melihat lagi jalan lain kecuali menerima serangan maut itu bersama-sama. Setan iblis, layani aku. Jangan anak itu. Bagaimana keadaan kalian, anak muda? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Kek. Hebat sekali orang tua itu. Siapakah dia? Pergilah cepat kalian dari sini. Iblis itu adalah Jerangkong Hidup. Hah? Jerangkong Hidup? Bagus. Hebat sekali kalian anak muda. Kalian bisa menerima seranganku dengan nyawa masih lekat di tubuh kalian. Sekarang akan kulihat apakah kau dapat menerima serangan keduaku. Hei, Jerangkong Iblis, apakah kau sudah mengaku kalah? Kau takut menerima keadaan hingga kau berpura-pura lupa dengan pertandingan kita. Hei, kita akan melanjutkan pertempuran setelah mereka semua aku jadikan mayat. Mana bisa, Jerangkong? Aku akan tetap menghalangimu. Apakah mereka adalah murid-muridmu? Aku tidak mempunyai hubungan apapun dengan mereka. Tapi aku tidak ingin melihat kau membunuh seorang pun dengan sesuka hatimu di depan mataku. Baiklah. Demi pertandingan kita, aku akan membiarkan mereka hidup. Bagus, Jerangkong. Nah, pergilah kalian cepat dari sini. Jangan. Jangan kau usir mereka dari sini. Biarlah kali ini mereka menonton pertandinganku. Biarlah mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Tuhan penolong mereka kubuat merangkak, mengakui kekalahannya padaku. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Saksikanlah, aku akan membuat kakek jenggot yang menolongmu itu merangkak mengakui kekalahannya. Kau jangan mimpi, Jerangkong. Lihatlah baik-baik batu kecil di atas tebing itu. Bukankah itu kincir metu? Tapi lihat Kakang, gerak putar yang dilakukan kakek itu hanya bertumpu pada satu kaki. Lihat. Perhatikan baik-baik, Wulan. Agaknya itu adalah kincir metu tingkatan tertinggi. Iya. Kau lihat, Jerangkong. Aku telah membelah batu itu dengan halus. Ya. Agaknya kau benar-benar telah menguasai dengan sempurna tingkatan terakhir dari kincir metu. Sambil tertawa terkekeh-kekeh, Mamang Kuraya melirik kepada keempat remaja dari Padepokan Gualarang yang saat itu sedang memperhatikan dengan tanda tanya yang besar. Kau lihat, Wulan. Serangan yang dilakukan tadi. Putaran jari yang dibuatnya di udara menimbulkan angin serangan yang tajam dan berputar ke arah batu tadi.
Ya, pertandingan pertama ini bisa dikatakan kita berimbang. Ayolah, kita lanjutkan dengan pertandingan kedua. Tunjukkan batas mana dan sejauh mana tempat yang harus kucapai dengan sekali lompat. Kita melompat ke arah tebing di mana batu tadi berada. Bagaimana? Apakah kau sanggup melompat sejauh 7 tombak? Tapi dengan ketinggian tebing 3 tombak. Setan tua licik. Aku akan melakukan dan kali ini kau tidak mungkin dapat mengalahkanku. Kincir metumu kali ini pasti akan takluk. Lihatlah kelelawar saktiku ini. Apakah mungkin ada orang yang sanggup melompat sejauh 7 tombak dan sekaligus melayang ke atas tebing setinggi 3 tombak? Jurus itu tidak beda dengan yang dilakukan oleh pendeta Girindasana dan muridnya Rakusapala. Lihat Kakang. Tubuh dari Jerangkong Hidup kali ini tidak naik perlahan ke atas sebagaimana biasa, tapi naik melesat ke depan. Akan tetapi ketika daya luncuran dari gerak kelelawar itu habis pada ketinggian 2 tombak, kedua tangan Jerangkong Hidup yang dikembangkan itu dikibaskan ke bawah, dan tubuh kakek tinggi kurus yang berwajah menyeramkan itu bagaikan seekor burung naik ke atas. Bagaimana lompatan kelelawar saktiku itu, Kuraya? Ayo, coba kau lakukan. Lompatlah ke atas ini. Adisaka, Awuk, Bulan, tidakkah kau dengar Jerangkong Hidup memanggil kakek jenggot itu Kuraya? Apakah tidak mungkin kakek itu adalah... Tidak mungkin, Kakang. Mamang Kuraya, kakek guru, menurut guru sudah meninggal. Kukira kakek itu bukanlah Mamang Kuraya. Tapi menurut Eyang menduga kakek itu adalah Mamang Kuraya gurunya. Bagaimana mungkin Eyang guru menduga? Eyang pasti mengenalnya jika melihat kakek itu. Saat itu Eyang Resi tidak melihatnya. Eyang hanyalah melihat jurus yang saya mainkan yang diajarkan oleh kakek itu. Jurus gerbang dewata yang disempurnakannya. Lihat, kakek itu sudah akan bersiap untuk melompat. Kau saksikanlah, Jerangkong. Mamang Kuraya kemudian meraih sepotong dahan kering. Kemudian kakek jenggot itu sambil tertawa terkekeh-kekeh membersihkan ranting-rantingnya. Lihatlah, Jerangkong. Kemudian ia melemparkan dahan kering itu ke tanah, dan ketika dahan itu terpental balik beberapa meter dari atas tanah, dipergunakan oleh Mamang Kuraya untuk pijakannya. Kau curang, Kuraya. Kau telah membuat kecurangan. Pertandingan ini akulah pemenangnya. Mana bisa? Kecurangan mana yang sudah aku lakukan? Aku tidak menginjak bumi seperti yang sudah kita sepakati. Aku hanya memijak ranting yang sedang melayang di atas tanah. Ya, memang aku sudah menduga. Kau pasti akan mempergunakan kelicikanmu dalam pertandingan ini. Maka untuk itulah, aku meminta pertandingan ketiga ini adalah mengadu tenaga, mengadu kekuatan secara langsung. Ya, jika demikian baiklah. Baiklah, Jerangkong. Sebenarnya sayang sekali menikmati kemenangan jika kau terkapar mati. Tidak mengapa. Aku dapat menikmati kemenangan itu dengan caraku sendiri. Ayo, bersiaplah kau setan licik. Sambutlah seranganku ini. Kekuatan dua tokoh tua itu bertumbukan. Mamang Kuraya maupun Jerangkong Hidup masing-masing terpental ke belakang. Namun Jerangkong Hidup masih tetap berdiri setengah tombak dari tempatnya semula. Akan tetapi Mamang Kuraya berguling-guling sejauh 2 tombak. Nah, Mamang Kuraya, kau lihat sendiri dan sudah kau rasakan sendiri bahwa aku memiliki 1 tingkat kekuatan dibandingkan denganmu. Nah, apakah kau tidak mau juga mengaku kalah? Sedikit pun aku tidak mengalami kesulitan menerima pukulanmu, Jerangkong. Bagaimana bisa kau katakan aku kalah denganmu? Jangan kau mimpi, Jerangkong Hidup. Baiklah, jika kau tidak mau mengaku kalah, rasakanlah pukulanku berikutnya. Dan pertemuan kedua kekuatan berikutnya hampir tidak berbeda dengan semula. Bahkan
Kini Mamangkurai terpental lebih jauh lagi. Akan tetapi sedikit pun kakek jenggot itu tidak menampakkan kesan terluka di wajahnya. Kau lihat, pukulanmu sedikit pun tidak ada artinya padaku. Ayo, mana lagi pukulan-pukulanmu yang terhebat, yang paling kau andalkan? Setan licik. Aku akan mengadu kekuatan sampai salah seorang di antara kita tergeletak mati di tempat ini. Nah, ayo, terimalah ini pukulanku berikutnya. Demikianlah, kedua pukulan bertumbukan hingga belasan kali. Jerangkong hidup mulai merasakannya. Sedangkan Mamangkuraya yang selalu terlempar berguling-guling sedikit pun tidak mengalami penderitaan dalam. Bagaimana, Jerangkong? Apakah kini kau akan mengaku kalah? Setan tua, ayo katakan aji apa yang kau pergunakan itu. Jika aku katakan, tentu kau akan lari terbirit-birit. Setan! Apapun yang akan kau katakan, aji apapun yang akan kau sebutkan, tidak akan membuatku gentar. Saat ini aku belum kalah, Kuraya. Nah, dengarlah, Jerangkong. Apakah kau pernah mendengar Aji Semadi Dewa Gila? Semadi Dewa Gila? Iya. Setan! Setan! Apakah kau mempergunakan ilmu itu? Kenapa kau terkejut? Kau takut? Larilah, larilah jika kau memang akan lari. Aku tidak akan mengejarmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu Semadi Dewa Gila. Tidak mungkin. Tidak mungkin kau bisa mendapatkannya dari orang itu. Aku telah berguru 20 tahun yang lalu padanya. Apa? Kau membohongi aku, Kuraya. 20 tahun yang lalu Resi Sanata Dharma bersama-sama padaku. Dia menemaniku hingga lebih dari 16 tahun. Dan aku berhasil melarikan diri darinya. Jika kau tidak mempercayainya, ya sudahlah, sudahlah. Yang jelas, kini kau akan menghadapi Semadi Dewa Gila dari Resi Sanata Dharma. Aku tidak takut. 20 tahun yang lalu boleh dia mengalahkan aku. Tapi kini aku akan mencoba untuk memunahkan ilmunya. Hup. Ayo, bersiaplah. Sambutlah seranganku berikutnya, Kuraya. Kali ini kembali Jerangkong hidup mengeluarkan ilmu kelelawar saktinya. Kedua tangan kanan kirinya bagaikan sayap kelelawar dikibas-kibaskan. Debu, pasir dan batu-batu kecil bergulung-gulung di seputarnya. Dan kemudian Jerangkong hidup melancarkan serangan dari dalam gulungan kabut debu dan pasir itu secara beruntun. Akan tetapi, secara diam-diam dan tanpa diketahui oleh Mamangkuraya, Jerangkong hidup melancarkan serangan jarum-jarum beracun di antara angin pukulan yang melanda Mamangkuraya. Iya. Bagaimana, Jerangkong? Apakah masih ada? Kau berlaku curang, Jerangkong. Kau menyerangku dengan jarum ini. Tidak ada artinya, Jerangkong. Ini ku kembalikan jarum beracunmu. Dia. Mamangkuraya mengerahkan tenaga murni dari Aji Semadi Dewa Gila. Seketika itu juga, jarum beracun yang bersarang di telapak tangannya segera keluar. Dan dengan gerak kilat, Mamangkuraya melempar jarum itu kembali ke arah Jerangkong hidup. Bagaimana, Jerangkong? Bagaimana? Kau hebat, Kuraya. Ya, agaknya hari ini aku kembali bertempur dengan Sanata Dharma. Kau benar, Jerangkong. Itu adalah satu bagian dari Semadi Dewa Gilanya Sanata Dharma. Akan tetapi, keadaan kita satu-satu, Kuraya. Cobalah kau tarik napasmu dalam-dalam. Kau akan dapat merasakan keadaanmu yang sesungguhnya. Ayo.
racun ular apiku agaknya sudah mulai bekerja, Kuraya. Sebentar lagi kau pun akan kehilangan seluruh tenagamu jika tidak disembuhkan dengan obat ini. Mamang Kuraya yang menyadari bahaya yang sedang mengancam, segera saja duduk bersila. Kedua tangannya dengan jari terpentang ditempelkan pada bumi, sedangkan wajahnya dihadapkan jauh ke atas angkasa. Seluruh bagian tubuh nampak menegang, dan Jerangkong Hidup pun segera mempergunakan kesempatan itu untuk mengobati bagian dalam tubuhnya yang dirasakan terluka berat. Kakang, kita harus mempergunakan kesempatan ini untuk membunuh Biang Angkara Murka. Ya, kita akan membalaskan sakit hati saudara-saudara kita yang terbunuh. Pasti kakek Jerangkong itu menyerang ke padepokan kita bersama-sama dengan muridnya, Pendeta Girindasana dan Rako Sapala. Tapi Jerangkong Hidup itu sedang terluka, Paman. Jika kita harus menunggu hingga dia sembuh, guru dari Eyang Wanayasa pun yang telah menguasai kincir metu sampai tingkatan ke-10, kerepotan dibuatnya. Ayo Kakang, kita bersama-sama mencobanya. Kau mundurlah Purbaya. Mari Adisaka, adik-aku. Dan kau Wulan. Hup! Iblis Mahasakti yang telah malang melintang sejak 25 tahun yang lalu sempat mendengar serangan dari 4 remaja Gua Larang walaupun dalam keadaan semadi. Dan dengan hanya menggerakkan sebelah tangan, iblis tua yang hampir tak tertandingi itu melemparkan 4 tokoh sakti masa kini yang telah dikenal dengan nama Ning Sewu. Kakang Seta, lihat itu, Kakang Awu. Kakang Awu tak sadarkan diri. Kakang Awu, Kakang. Wulan, lihatlah, iblis itu pun memuntahkan darah segar. Aku akan mencoba menghabisi nyawanya segera. Iya, memang sejak tadi aku sudah berniat membunuh kalian. Bagus. Ayo, kemarilah anak muda. Iya. Iblis Jerangkong, apa yang kau lakukan pada anak-anak itu, Cucu muridmu yang hebat itu hendak mempergunakan kesempatan untuk membunuhku pada saat aku sedang menyembuhkan luka dalamku. Anak-anak nakal, dengarlah. Jika kau masih saja tidak mendengar perintahku, aku akan memukul si Wanayasa gurumu sampai orang itu merangkak minta ampun padaku. Tapi Kek, iblis itu... Diam, itu perintahku. Jangan tinggalkan tempat itu sebelum aku perintahkan. Dan jangan membuat gerakan apapun yang dapat menyusahkan gurumu itu. Periksa dan rawat saudaramu yang luka. Kakang Seta, coba kau lihat keadaan Kakang Saka. Biar aku melihat keadaan Kakang Dambu Awu. Dan kau Raden, coba kau carikan air. Baik, Bibi Wulan. Jerangkong Hidup, bagaimana keadaanmu kini? Apakah kau sudah mengaku kalah padaku? Bagaimana aku mengaku kalah padamu yang sudah terluka seperti itu? Kau membuatku seperti ini dengan cara yang licik. Kau menyerangku dengan jarum beracun dalam adu tenaga. Jika saja aku bertempur denganmu, tentu aku tidak akan berbuat curang. Tapi kau mempergunakan ilmu pendeta itu. Rupanya kau takut sekali bertemu dengan pendeta itu. Aku pasti jika demikian. Kau melarikan diri dari amatan pendeta itu. Kau masih belum dibebaskan olehnya. Pantas saja kau sempat mempunyai murid. Tapi kau tidak berani menampakkan diri di dunia kependekaran Jawa dan Pasundan ini.
Sekarang kau berani muncul. Apakah pendeta itu sudah mampus? Hah? Ya, kau kira pasti demikian. Jerangkong, jika aku menghadapimu tanpa mempergunakan jurus dari pendeta itu, apakah kau masih berani meneruskan pertandingan ini? Setan licik, aku pasti dapat mengalahkanmu jika kau tidak mempergunakan jurus itu. Jurus-jurus dari pendeta itu. Ayo, mari kita lanjutkan pertempuran ini sampai salah seorang dari kita mengaku kalah. Ayo. Bagaimana mungkin kita dapat menikmati pertempuran dengan tenaga yang sudah semakin lemah seperti ini, Jerangkong? Masih banyak jurus-jurusku yang hebat yang ingin kutampilkan yang akan membuatmu jatuh bangun. Untuk itu, sebaiknya janganlah kita lakukan dengan cara biasa. Kita akan mati sebelum puas menikmati pertempuran ini. Jerangkong tersentak mendengar usul dari Mamangkuraya. Iblis Mahasakti ini kelihatan bingung dan tidak mengerti maksud Mamangkuraya. Nang pendengar sekalian, cara apa lagi yang akan diajukan oleh Mamangkuraya? Dan bagaimanakah nasib dari Raden Purbaya, Cempaka, Raden Setakling, dan ketiga saudaranya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Panah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.